Di video kali ini kita akan membahas tentang isotop, tapi kita lebih fokus ke perhitungan-perhitungannya. Nah, kalau menurut aku secara general, isotop ini kita memakai konsep-konsep perhitungan terhadap dua poin penting. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mencari massa atom rata-rata. Oke, massa atom rata-rata. Kenapa kita perlu mencari massa atom rata-rata, atau lebih sederhananya kenapa kita harus mencari rata-rata di isotop ini? Karena gini, kalau kita bicara tentang isotop, nah kita kan akan lebih lebih berhubungan dengan dua atau lebih unsur nih. Kita nggak berhubungan dengan satu unsur kayak gitu. Nah, karena kita berhubungan dengan dua atau lebih unsur, misalkan nih kalau aku kasih contoh ya, Mg itu sendiri itu dia memiliki tiga isotop, ada Mg24, ada Mg25, dan ada Mg26. Nah, ini kan masing-masing dia memiliki massa atomnya sendiri, kan nggak sama ya setiap unsur itu massa atomnya. Nah, ini bertiga dia memiliki rata-ratanya yang kita sebut dengan massa atom rata-rata kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kita sorry ini tanda panah salah. Nah, yang kedua adalah kita akan berubah dengan bagaimana cara kita mencari persen kelimpahan. Berarti yang namanya kelimpahan intinya seberapa banyak sih isotop yang kita punya, atau seberapa banyak unsur yang kita punya yang terdapat di alam, berapa persen nih keberadaan yang ada di alam kayak gitu. Nah, sebenarnya dua poin penting ini ya, poin pertama dan poin kedua itu rumusnya sama, yaitu R sama dengan M1 dikali P1 ditambah M2 dikali P2 tambah bla 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 dan seterusnya. Nah, karena ini penting maka aku kotakin dulu. Kita kotakin dengan warna yang berbeda. Nah, sekarang baru kita memahami makna dari persamaan yang kita punya kayak gitu. Pertama yang mau aku highlight di sini adalah R. R itu adalah massa atom rata-ratanya. Berarti kalau kita ngomongin tentang poin pertama, maka kita biasanya akan diminta mencari R-nya. R sama dengan berapa? Rata-ratanya berapa sih? Nah, tinggal kita masukin nih data-data yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang poin kedua, persen kelimpahan. Kelimpahan itu disimbolkan dengan huruf P ini gitu. P1, persen kelimpahan. Nah, kemudian M itu adalah masanya gitu, massa masing-masing dari setiap unsur yang memiliki isotop. Jadi kalau misalkan kayak tadi Mg24, Mg25, Mg26, masanya berapa kayak gitu. Masukin misalkan yang ini kemari, persen kelimpahannya berapa misalnya kalau ada diketahui. Nanti ini berapa M2-nya ke Mg25 misalnya. Nah, terus kan kita di sini ada lihat bahwa ada titik-titik. Tadi juga aku ada sebutkan kata-kata dan seterusnya. Kenapa rumus ini memakai kata-kata seterusnya? Karena gini, tidak semua unsur memiliki hanya sepasang nih isotopnya. Contoh, kalau misalkan kayak Cl. Cl ini kan ada Cl35 dan ada Cl37. Kalau kita kayak gini, kalau kita soal ini ngomongin tentang Cl35 dan Cl37, maka rumusnya akan menjadi R sama dengan M1P1 ditambah M2P2 aja, berhenti. Kenapa? Karena kita cuma punya dua isotop di sini, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang Mg yang ada tiga buah, ini isotopnya, bentuk isotopnya, maka di sini kita akan tambah lagi nih M3P3 gitu. Jadi intinya adalah kata dan seterusnya itu tergantung dari seberapa banyak nih isotop ya, unsur-unsur isotop yang kita punya. Kalau 2 ya kita sampai M2P2 aja. Kalau 3 M3P3, kalau mungkin 4 kayak Fe, nah itu ada sampai 4 berarti kayak gitu ya. Nah, tapi di video kali ini aku akan fokus ke massa atom rata-rata aja, yang mana itu adalah poin pertama. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya dalam soal. Oke, ini adalah contoh soal kita yang pertama mengenai bagaimana cara kita mencari
massa atom rata-rata. Nah, di sini aku udah punya tabel ya. Jadi di tabel ini ada isotop, ada kelimpahan, dan ada massa atom. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kalau kita ditanya berapa massa atom rata-ratanya? Massa atom rata-ratanya berapa? Kayak gitu ya. Ini ditanya nih massa atom rata-ratanya. Kita punya data di sini. Berarti kalau gitu tinggal kita masukin aja rumusnya. Karena ini perhitungannya sangat-sangat sederhana. Berarti tadi kita punya rumus R sama dengan M1P1, sorry ini satunya ketinggalan, M1P1 ditambah M2P2. Kita berhenti di sini karena kita hanya punya dua isotop, yaitu Cl35 dan Cl37 ya. Karena kita ditanya R-nya, berarti kita akan punya data di M1-nya kita punya nih. Katakanlah kita di sini 1, di sini 2 ya. Jadi kita ambil di sini nih massa atomnya yang pertama. Kita masukin aja untuk M1 34,969 dikali. Nah, ini kan 75. Kita 75% ya. Itu biasanya untuk menghitungnya kita harus rubah dia ke dalam bentuk apa? Bentuk desimalnya. Nah, di video sebelumnya tentang mastering kimia itu aku ada jelasin bagaimana cara kita merubah bentuk persen ke bentuk desimal. Mungkin kalian bisa cek lagi videonya ya. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita ingin merubah 75% ke bentuk desimal, kita hanya tinggal bagi dia dengan 100 kayak gitu. Jadi atau kita geser koma ke dua angka gitu. Jadi ibaratnya di sini menjadi 0,75. Oke. Ditambah dengan data yang kita punya di sini apa? M2. Ini kan datanya 36,966 dikali ya 0,25. Tinggal kalian bisa cari menggunakan kalkulator. Nanti kita akan dapat di sini 26,22 ditambah 9,24 kayak gitu. Nanti ini hasilnya adalah 35,46 ya. Jadi ini massa atom rata-ratanya yaitu 35,46 untuk soal yang pertama ya. Kayak gitu. Sederhana kan? Untuk lebih supaya kalian lebih memahami ya, kita coba soal yang kedua. Oke, di sini kita punya soal yang kedua. Sekarang kita akan bahas isotop yaitu Fe ya, unsur besi. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa Fe itu dia punya 4 isotop. Fe54, Fe56, Fe57 dan Fe58. Dan ini masing-masing persen kelimpahannya dan ini massa atomnya ya. Karena soalnya kita punya ada 4 unsur isotop, maka nanti persamaannya akan menjadi apa kira-kira? R sama dengan M1P1 ya, ditambah M2P2 ditambah M3P3 ditambah M4P4. Karena kita punya 4 isotop. Oke, kita ditanya R-nya nih. Ya udah, jadi pertama kita ubah dulu ini. Kita masukin dulu data-datanya. Berarti ini kan 53,9396, kita rubah persen kelimpahannya menjadi 0,25 ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua kita rubah menjadi 0,15, nanti 55,9349 dikali 0,15 ditambah, ini aku pindahin ke bawah takut di sini nanti tidak nampak ya, 56,9354 dikali 0,25 ditambah 57,9333 dikali 0,35 ya. Silahkan kita bisa menggunakan kalkulator untuk mencari ini. Untuk yang pertama kita dapat 13,484 ditambah
8,390 ini untuk yang kedua, dan untuk yang ketiga 14,2338, dan yang terakhir 20,276. Kita di sini kita hapus 8-nya karena kita pakai 3 angka belakang koma. Oke, berarti kalau gitu ini tinggal kita totalin aja menjadi totalnya ya, massa atom rata-ratanya tuh menjadi total dari massa atom rata-rata yang kita punya dari keempat unsur isotop ini ialah 56,383. Oke, ya. Itu dulu untuk video kali ini. Yang poin pertama, bagaimana cara kita mencari massa atom rata-rata, dan semoga kalian paham ya, karena perhitungannya cenderung lebih sederhana. Oke.